pujian kami Tuhan. Kamu angkat pujian kami Tuhan. Kamu menyembah nama-Mu Tuhan. Memberi yang terbaik, menyenangkan Engkau Tuhan. Dimanapun kami ada Tuhan, kami belajar buat menyembah Engkau. Kami belajar buat menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kamu angkat suara kami. Kamu angkat pujian kami Tuhan hanya untuk nama-Mu yang kudus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah nama-Mu yang kudus. Ku angkat suara kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami angkat suara kami angkat pujian kami yang terbaik, yang terbaik bagimu. Selalu baru
Shalom teman-teman, sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini, ketika kami dapat kembali mendengarkan firman, biar Roh Kudus yang tolong kami untuk dapat mengerti, untuk dapat menghidupi firman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2020, nggak terasa kalau sudah hampir separuh perjalanan tahun 2020. Nah, menginjak bulan kelima ini, sebutan apa yang akan teman-teman berikan untuk tahun 2020? Tahun yang dibuka dengan banjir besar di Jabodetabek, trending topik mengenai pemuda cerdas asal Indonesia, Reinhard Sinaga yang dijatuhi hukuman seumur hidup karena kasus pelecehan seksual di Inggris. Sedangkan di Indonesia, gadis remaja membunuh balita dengan strategi dan eksekusi yang seperti pembunuh profesional. Tapi nggak disangka kalau ternyata gadis tersebut merupakan korban pemerkosaan dari orang-orang terdekatnya. Berapa dari kita mungkin juga turut merasakan kehilangan atas kematian beberapa seniman yang ada di tanah air. Tidak hanya itu, alam juga bergejolak lewat aktivitas beberapa gunung berapi. Dan yang saat ini sedang terjadi, pandemi COVID-19. COVID-19 sukses membuktikan bahwa apa yang ada di dunia ini itu sementara. COVID-19 juga sukses menghancurkan perencanaan hampir seluruh penduduk dunia. Dengan berbagai kejadian yang terjadi di tahun 2020, apa sebutan yang teman-teman berikan untuk tahun ini? Mungkin beberapa dari kita sudah bosan untuk membahas ini. Sudah bosan membahas hal-hal yang terjadi di tahun 2020. Hingga akhirnya mengabaikan dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa nggak apa-apa kok, aku mampu, aku bisa memasuki suatu fase yang baru. Pengabaian tersebut bukan merupakan penyelesaian masalah. Justru pengabaian tersebut menimbun masalah, hingga akhirnya bom waktu itu datang dan akan meledakkan masalah yang lebih besar. Dalam perjanjian lama, orang Israel juga mengalami kesulitan yang sama, seperti yang kita alami. Kesulitan yang dialami karena gagal panen, diserang musuh, pembuangan. Mereka mengalami kepedihan-kepedihan tersebut. Namun ada satu alasan yang membuat bangsa Israel mampu melewatinya. Bangsa Israel tahu caranya untuk meratap. 1/3 dari kitab Mazmur berisi mengenai ratapan. Bahkan dalam Alkitab sendiri terdapat kitab ratapan yang berisi 5 syair dari orang Yerusalem karena pembuangan yang ia alami. Kehancuran, meratapi jatuhnya orang Yerusalem ke tangan Babel. Nah, ratapan ini bukan merupakan keputusasaan. Juga bukan merupakan keluhan semata teman-teman. Tapi ratapan ini merupakan seruan tangisan secara langsung kepada Allah. Ratapan dilakukan oleh orang-orang yang mencari kebenaran dalam luka, dalam kepedihan yang dia alami. Nah, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 42. Kita akan melihat bagaimana pemazmur ini sedang bergumul ketika ia dalam kesulitan. Ia rindu, ia haus pada Allah karena sedang ada dalam masa pembuangan. Kita akan baca dari Mazmur 42. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorak dan nyanyian syukur.
dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, di sini kita melihat bagaimana pemazmur ini meratap. Pemazmur ini menyatakan apa yang sedang ia alami. Ia rindu dan haus akan Allah. Bahkan di sini dikatakan bahwa air mataku menjadi makananku siang dan malam. Betapa menggambarkan kesedihan yang sedang dialami. Bagaimana ia sedang terlarut dalam kesedihan. Ia juga mengakui bahwa jiwanya gundah gulana. Jadi kita melihat bagaimana pemazmur ini jujur di hadapan Allah. Tidak ada yang disembunyikan atas kepedihan, luka yang ia alami. Nah, namun di dalam kesedihannya, si pemazmur ini sadar. Gitu. Dia bilang nih sama dirinya sendiri, mengapa aku tertekan, hai jiwaku? Mengapa aku gelisah? Dan pemazmur berusaha bicara sama dirinya sendiri. Pemazmur ini berusaha self-talk. Aku memiliki Allah, tempatku berlindung, tempatku bersandar, gunung batuku. Kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, di sini terlihat bagaimana pemazmur ini masuk dalam percakapan pada dirinya sendiri dan pada Allah. Allah gunung batuku, Allah penolongku. Pemazmur bicara pada dirinya sendiri. Kenapa aku tertekan? Kenapa aku gelisah? Padahal aku memiliki Allah, gunung batu. Aku memiliki Allah, penolongku. Di sini kita juga melihat bagaimana pemazmur meratap dengan penuh pengharapan kepada Allah. Ia meratap dengan penuh pengharapan karena ia mengenal dengan sungguh kepada siapa ia meratap. Sehingga dia bisa mengatakan, gunung batuku, penolongku. Meratap berarti berdiam diri, melihat, mendeskripsikan, dan menyatakan cerita sesungguhnya mengenai kepedihan, luka yang dialami. Meratap berarti membawa pikiran, perasaan, luka, duka ke dalam percakapan dengan Allah dan membawanya dalam doa. Meratap mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, namun mau sabar, mau menanti, mau mengerti, menanyakan apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi pikiran Allah, apa yang sedang menjadi perasaan Allah. Dan di dalam ratapan ini kita tidak mendapatkan penghiburan yang semu. Mungkin selama masa-masa ini atau di dalam kesesakan, di dalam kepedihan, penghiburan yang kita dapatkan bahkan penghiburan yang semu, yang seolah-olah mendamaikan diri kita. Namun tidak sepenuhnya menghilangkan kepedihan dalam hidup kita. Dan penghiburan dari Allah, penghiburan oleh karena kebenaran, penghiburan yang berakar akan keyakinan bahwa Allah turut bertindak dalam segala sesuatu yang kualami. Itu penghiburan yang sejati. Seringkali kita mengabaikan kesulitan yang kita alami, masalah yang kita alami. Berkata, nggak apa-apalah, nanti paling selesai sendiri. Untuk apa dipikirkan? Untuk apa disampaikan kepada Allah? Allah pasti juga sudah tahu apa yang kurasakan. Kita tidak benar-benar yakin kepada siapa kita meratap. Sehingga kita memilih untuk mengabaikan saja.
kita tidak benar-benar mengenal kepada siapa kita meratap. Dan cara terbaik untuk dapat mengenalnya adalah mengalaminya. Oleh karena itu, jangan ragu untuk datang, untuk membawa pikiran perasaan kita berdiam diri kepada Allah, menyatakan tangisan kita secara langsung kepada Allah. Saya tahu memang masa ini bukan masa yang mudah. Buat saya pribadi, banyak perencanaan yang harus terpaksa dibatalkan. Banyak kesempatan yang harus ditinggalkan. Juga perasaan-perasaan rindu untuk ketemu teman, untuk ketemu kerabat, yang memang gak bisa untuk dipungkiri lagi. Saya sempat mengalami naiknya asam lambung ya karena kondisi ini. Bahkan sempat mengalami di mana merasa sepertinya apa yang saya rasakan tuh gak ada nilainya, sia-sia, kehilangan semangat. Namun saya bersyukur beberapa waktu yang lalu ketika mengambil waktu untuk tenang, mengambil waktu untuk berdiam diri, di dalam doa Allah mengingatkan ada waktunya mencari, ada waktunya beristirahat. Allah memanggil saya untuk sejenak berhenti dari segala aktivitas, datang padanya, meratap, menyatakan kepedihan, kesesakan yang saya rasakan dan menikmati waktu bersamanya. Dan di situ saya beroleh kekuatan. Saya kembali mengingat bagaimana Allah sudah menolong saya sebelumnya. Dan Ia Allah yang setia. Allah yang memanggil saya untuk meratap, Allah yang setia, yang akan terus menolong saya. Seperti bagaimana Ia pernah menolong saya sebelum-sebelumnya. Saya juga bersyukur kalau boleh mendengar cerita teman-teman dari challenge I Can Menyapa mengenai insecure, ketidakpercayaan diri, juga mengenai pengalaman pelayanan. Saya melihat bahwa teman-teman berhasil untuk berjuang melewati hal tersebut, melewati kesesakan tersebut. Dan tidak jarang dalam pengalaman tersebut teman-teman menyatakan bahwa Allah sendiri yang menguatkan, Allah yang menghibur. Juga ada peran dari komunitas orang percaya, komunitas orang-orang terdekat yang terus support, yang terus memberi kekuatan. Tapi di satu sisi, dari cerita teman-teman, dari challenge tersebut, saya juga melihat bahwa ternyata banyak di antara kita yang masih tinggal dalam pergumulan-pergumulan tersebut. Karena rasa tidak percaya diri, trauma masa lalu, luka dalam keluarga, pengalaman dibully, dan berbagai pengalaman tidak menyenangkan lainnya. Mari kita mau sama-sama hadir untuk menyatakan kesesakan yang kita alami. Dan kalau memang teman-teman masih ragu, siapa sih dia tempatku datang untuk meratap? Emang dia pribadi yang seperti apa? Cara yang terbaik adalah datang, rasakan dan alami. Bagaimana teman-teman akan beroleh penghiburan yang sejati dari pribadi yang penuh kasih. Meratap bukan sekedar berkeluh kesah, tapi meratap berjalan dari kesesakan menuju pengharapan. Karena kita yakin, karena kita berakar pada kasih-Nya, karena kita berakar pada Ia yang akan memberikan penghiburan dan yang akan bertindak dalam setiap kejadian yang kita alami. Kita meresponi firman hari ini, kita mau datang kepada Dia dan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku
anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di antaranya. sujud di atasnya. Sujud di antaranya. Ku bawa hidupku, Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. sujud di atasnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di atasnya. Yesus. Ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. bebaskanku. Kamu ubah hidup, Dia ubah barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. sesuatu Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami ucap syukur kalau kami boleh beroleh karunia untuk datang kepadamu, untuk meratap, untuk menyatakan apa yang jadi kepedihan kami, menyatakan apa yang sedang menjadi kesulitan kami. Sama seperti Mazmur dalam Mazmur 42. Bagaimana ia jujur apa yang ia alami. Bagaimana ia dapat
begitu percaya bahwa ia memiliki Allah gunung batu, Allah yang akan menolong, Allah tempatnya berharap, Allah yang bertindak dalam setiap musim kehidupannya. Kami rindu Tuhan, biar Roh Kudus tolong kami untuk dapat juga mengalami hal tersebut. Biar kami tidak sekedar mengabaikan, tapi kami dapat mengerti apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi perasaanmu di tengah situasi yang sedang kami alami saat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, biarlah Roh Kudus yang pulihkan bangsa ini, Roh Kudus yang pimpin pemerintah untuk dapat mengambil keputusan dengan benar, juga Roh Kudus yang pimpin setiap orang yang masih bertugas di garda terdepan, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.